Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 Kimia Farmasi dari Tadris Kimia 6B. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai isi dari modul yang telah kami buat, yaitu mengenai antibiotik. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Helena Feransi, yang kedua saya sendiri Femi Nurhalizah, dan yang ketiga ada Khotimatun Nisa. Poin-poin yang akan kami bahas dalam video ini yaitu yang pertama ada pengertian dari antibiotik, yang kedua jenis, penggolongan, dan struktur antibiotik, yang ketiga ada fungsi dari antibiotik, yang keempat contoh merek dagang antibiotik, dan yang kelima yaitu kajian antibiotik dalam Al-Quran dan Hadis. Poin yang pertama mengenai pengertian dari antibiotik akan saya jelaskan sendiri. Antibiotik berasal dari kata anti yang artinya lawan dan bios yang artinya hidup. Jadi antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Pengertian lain menyebutkan bahwa antibiotik adalah obat atau zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membasmi mikroba lain seperti jasad renik atau bakteri, khususnya mikroba yang merugikan manusia, yaitu mikroba penyebab infeksi pada manusia. Poin yang kedua yaitu jenis, penggolongan, dan struktur dari golongan antibiotik. Berikut jenis dan penggolongan dari antibiotik. Yang pertama ada golongan dari penisilin. Penisilin diklasifikasikan sebagai obat beta-laktam karena cincin laktam mereka yang unik. Mereka memiliki ciri-ciri kimiawi, mekanisme kerja, farmakologi, efek klinis, dan karakteristik imunologi yang mirip dengan cefalosporin, monobektam, carbapenem, dan beta-laktam inhibitor, yang juga merupakan senyawa dari beta-laktam. Penisilin dapat terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada penisilin natural, misalnya penisilin G. Golongan ini sangat poten terhadap organisme gram positif, kokus gram negatif, dan bakteri anaerob penghasil non-beta-laktam. Namun mereka memiliki potensi yang rendah terhadap batang gram negatif. Yang kedua ada penisilin isoxazolil, misalnya oxacillin, coxacillin, dan dicloxacin. Penisilin jenis ini resisten terhadap Staphylococcus beta-lactam. Golongan ini aktif terhadap organisme gram positif seperti Staphylococcus dan Streptococcus, tetapi tidak aktif terhadap Enterococcus, bakteri anaerob, dan Coccus gram negatif dan batang gram negatif. Yang ketiga ada penisilin antipseudomonal, misalnya karboksipenicillin dan uridopenicillin. Karboksipenicillin, carbenicillin, dan ticarcillin aktif terhadap P. aeruginosa dan beberapa proteus. Obat ini lebih lemah daripada ampicillin dan turunannya. Yang selanjutnya yaitu penisilin dengan spektrum yang diperluas, misalnya ampicillin dan penisilin antipseudomonas. Golongan ini memiliki aktivitas antimikroba yang lebih luas termasuk mikroorganisme gram negatif tertentu seperti Haemophilus influenza, Escherichia coli, dan Proteus mirabilis. Yang kedua ada golongan cefalosporin dan cefamycin. Cefalosporin mirip dengan penisilin secara kimiawi, cara kerja, dan toksisitas. Hanya saja cefalosporin lebih stabil terhadap banyak beta-laktam bakteri sehingga memiliki spektrum yang lebih lebar. Mekanisme kerja cefalosporin dan cefamycin yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara yang sama seperti penisilin. Cefalosporin tidak aktif terhadap bakteri Enterococcus dan L. monocytogenes. Cefalosporin terbagi dalam beberapa generasi, yaitu cefalosporin generasi pertama,
Cefalosporin generasi pertama termasuk di dalamnya ada cefadroxil, cefazolin, cefalexin, cefalosin, cefavirin, dan cefradin. Obat-obat ini sangat aktif terhadap kokus gram positif seperti Pneumococcus, Streptococcus viridans, dan grup Streptococcus A hemolyticus dan S. aureus rentan terhadap golongan ini. Yang kedua yaitu cefalosporin generasi kedua. Anggota dari cefalosporin generasi kedua antara lain yaitu cefaclor, cefamandol, cefanisid, cefluruxim, cefprozil, loracarbev, dan ceforanid. Secara umum, obat-obat generasi kedua memiliki spektrum antibiotik yang sama dengan generasi pertama. Hanya saja, obat generasi kedua mempunyai spektrum yang diperluas kepada bakteri gram negatif tetapi kurang aktif daripada cefalosporin generasi ketiga. Yang ketiga yaitu cefalosporin generasi ketiga. Obat-obat cefalosporin generasi ketiga adalah cefaperazone, cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, cefixime, ceftibuten, moxalactam, dan lain-lain. Obat generasi ketiga memiliki spektrum yang lebih luas kepada bakteri gram negatif dan dapat menembus susunan saraf pusat. Obat golongan ini kurang aktif dari generasi pertama melawan kokus gram positif tetapi jauh lebih aktif terhadap Enterobacteriaceae termasuk galur penghasil beta-laktam. Yang keempat yaitu cefalosporin generasi keempat. Obat golongan ini adalah cefapin, memiliki spektrum aktivitas lebih luas dibandingkan dengan generasi ketiga dan tahan terhadap hidrolisis oleh beta-laktam. Golongan ini sangat berguna untuk pengobatan empiris infeksi serius pada pasien rawat inap jika mikroorganisme gram positif Enterobacteriaceae dan Pseudomonas merupakan penyebab yang potensial. Yang ketiga ada golongan antibiotik beta-laktam lain atau carbapenem. Obat ini adalah golongan beta-laktam yang mempunyai spektrum yang lebih luas daripada kebanyakan antibiotik beta-laktam lainnya. Berikut dari golongan antibiotik beta-laktam lain. Yang pertama ada imipenem. Obat ini memiliki aktivitas antimikroba seperti beta-laktam lain, terikat pada PBP, mengganggu sintesis dinding sel bakteri, dan menyebabkan kematian pada mikroorganisme yang rentan. Imipenem sangat resisten terhadap hidrolisis oleh kebanyakan beta-laktam. Aktivitasnya sangat baik untuk berbagai macam mikroorganisme aerob dan anaerob. Yang kedua yaitu meropenem, merupakan derivat tianamisin yang tidak membutuhkan pemberian bersama silastatin karena tidak sensitif terhadap dipeptidase ginjal. Toksisitas dan efikasi klinisnya mirip dengan imipenem, kecuali bahwa meropenem lebih kecil menyebabkan seizure. Yang ketiga, ertapenem. Berbeda dengan imipenem dan meropenem, karena mempunyai setengah serum yang lebih lama yang memungkinkan dosis sehari dan aktivitasnya lebih rendah terhadap P. aeruginosa dan Acinetobacter. Spektrum aktivitasnya terhadap organisme gram positif. Yang keempat yaitu Astreonam, merupakan beta-laktam monosiklik. Astreonam resisten terhadap beta-laktam yang dihasilkan oleh sebagian besar bakteri gram negatif, memiliki aktivitas hanya terhadap bakteri gram negatif, tidak aktif terhadap bakteri gram positif dan anaerob. Aktivitasnya baik terhadap P. aeruginosa dan sangat aktif terhadap H. influenza dan gonococcus. Berikutnya yaitu golongan chloramphenicol. Chloramphenicol merupakan inhibitor yang poten terhadap sintesis protein mikroba. Chloramphenicol bersifat bakteriostatik dan memiliki spektrum luas dan aktif terhadap masing-masing bakteri gram positif dan negatif baik yang aerob maupun yang anaerob. Yang selanjutnya yaitu golongan tetrasiklin.
Golongan tetrasiklin merupakan obat pilihan utama untuk mengobati infeksi dari pneumonia, chlamydia, rickettsia, dan beberapa infeksi dari Spirocheta. Tetrasiklin juga digunakan untuk mengobati ulcus pepticum yang disebabkan oleh H. pylori. Tetrasiklin menembus plasenta dan juga diekskresi melalui ASI dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi pada anak akibat ikatan tetrasiklin dengan kalsium. Tetrasiklin diekskresi melalui urin dan cairan empedu. Selanjutnya yaitu golongan makrolida. Golongan makrolida antara lain eritromisin, roksitromisin, azitromisin, dan klaritromisin. Eritromisin merupakan bentuk prototip dari obat golongan makrolida yang disintesis dari S. erythraeus. Eritromisin efektif terhadap bakteri gram-positif terutama Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, dan Corynebacterium. Aktivitas antibakterial eritromisin bersifat bakterisidal dan meningkat pada pH basa. Selanjutnya yaitu golongan aminoglikosida. Yang termasuk golongan aminoglikosida antara lain yaitu streptomisin, neomisin, kanamisin, tobramisin, sisomisin, netilmisin, dan lain-lain. Golongan aminoglikosida pada umumnya digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri gram-negatif enterik, terutama pada bakteremia dan sepsis dalam kombinasi dengan vancomycin atau penisilin untuk mengobati endokarditis dan pengobatan tuberkulosis. Yang selanjutnya yaitu golongan sulfonamida dan trimetoprim. Sulfonamida dan trimetoprim merupakan obat yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis asam folat bakteri yang akhirnya berujung kepada tidak terbentuknya basa purin dan DNA pada bakteri. Yang selanjutnya yaitu golongan sulfonamida dan trimetoprim. Sulfonamida dan trimetoprim merupakan obat yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis asam folat bakteri yang akhirnya berujung kepada tidak terbentuknya basa purin dan DNA pada bakteri. Yang terakhir ada golongan fluoroquinolon. Golongan fluoroquinolon termasuk di dalamnya ada asam nalidiksat, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin, dan lain-lain. Golongan fluoroquinolon aktif terhadap bakteri gram-negatif. Golongan ini efektif mengobati infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Pseudomonas. Golongan ini juga aktif mengobati diare yang disebabkan oleh Shigella, Salmonella, E. coli, dan Campylobacter. Selanjutnya, struktur dari golongan antibiotik. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia dibedakan sebagai berikut. A. Beta-lactam, penisilin, cefalosporin, monobactam, dan carbapenem. B. Tetrasiklin. C. Makrolida. D. Lincomycin. E. Chloramphenicol. F. Aminoglikosida. G. Sulfonamida. H. Quinolon. I. Glikopeptida. J. Antimikrobakterium, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamid. K. Golongan lain contohnya polymyxin B, bacitracin, dan oxazolidindion. 2. Berdasarkan toksisitas selektif. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, terdapat antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan terdapat antibiotik yang bersifat bakterisid. Agen bakteriostatik dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan agen bakteriosid bekerja dengan cara membunuh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Inhibitor sintesis dinding sel bakteri. Efek bakteriosid dengan memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim yang berguna dalam sintesis dinding sel. Contohnya, antibiotik
beta-lactam, cefalosporin, dan carbapenem. 2. Inhibitor sintesis protein pada bakteri. Inhibitor sintesis protein pada bakteri bersifat bakterisid atau bakteriostatik dengan cara kerjanya yaitu mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal serta menghambat tahap-tahap sintesis protein. Contohnya aminoglikosid dan tetrasiklin. 3. Menghambat sintesis folat. Bakteri tidak dapat mengabsorpsi asam folat namun harus membuat asam folat dari asam para aminobenzoat, petridin, dan glutamat. Contohnya antibiotik yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis folat adalah sulfonamide dan trimetropin. 4. Mengubah permeabilitas membran sel. Bersifat bakteriostatik dan bakteriosid bekerja dengan menghilangkan permeabilitas membran sehingga bakteri kehilangan substansi seluler dan sel menjadi lisis. Contohnya pada polimiksin, amfterisin B, dan nystatin. 5. Mengganggu sintesis DNA. Bekerja dengan cara menghambat asam deoksiribonukleat atau DNA kirase sehingga dapat menghambat sintesis DNA. DNA kirase merupakan enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya dan terbentuknya superhelix pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA. 4. Berdasarkan aktivitas antibiotik. 1. Antibiotik spektrum luas. Antibiotik ini sering digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang belum teridentifikasi dengan pembiakan dan sensitivitas. Misalnya, pada antibiotik tetrasiklin dan cefalosporin. 2. Antibiotik spektrum sempit. Antibiotik jenis ini hanya bekerja pada salah satu kelompok bakteri, terutama terhadap Coccus gram-positif dan Bacillus aerob negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik berfungsi untuk menghambat sintesis dinding sel bakteri. Contohnya seperti penisilin, cefalosporin, carbapenem, manobactam, dan vancomycin. Yang kedua, antibiotik yang bekerja dengan merusak membran sel mikroorganisme. Antibiotik golongan ini merusak permeabilitas membran sel sehingga terjadi kebocoran bahan-bahan dari intrasel. Contohnya adalah polimiksin. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan mempengaruhi subunit ribosom. Antibiotik ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam sintesis protein secara reversibel. Contohnya adalah kloramfenikol yang bersifat bakterisida terhadap mikroorganisme lainnya, serta makrolide, tetraklin, dan klindamisin yang bersifat bakteriostatik. Yang keempat, antibiotik yang mengikat subunit ribosom 30S. Antibiotik ini menghambat sintesis protein dan mengakibatkan kematian sel. Contohnya adalah aminoglycoside. Yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contohnya adalah rifampicin yang menghambat sintesis RNA polimerase dan quinolone yang menghambat topoisomerase. Keduanya bersifat bakterisida. Dan yang terakhir, antibiotik yang menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme folat. Contohnya adalah trimetoprim dan sulfonamide. Keduanya bersifat bakteriostatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merek dagang antibiotik. Yang pertama, amoxicillin. Amoxicillin merupakan suatu antibiotik golongan penisilin yang memiliki cincin B-lactam. Memiliki aktivitas sebagai antibakteri
yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan. Antibiotik ini juga dapat digunakan pada terapi pneumonia dan penyakit lainnya, termasuk infeksi bakteri pada telinga, tenggorokan, sinus, kulit, saluran kemih, abdomen, dan darah. Efek samping yang biasanya terjadi yaitu mual, muntah, diare, dan staining pada gigi yang bersifat sementara. Pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap penisilin, penggunaan amoxicillin dapat menimbulkan reaksi alergi. Contoh merek dagangnya antara lain Amobiotic, amoxicillin trihydrate, Amoxam, Betamox, Erlamoxi, Etamox, Holimax, Hufanoxil, Omemox, Pehamoxil, Pritamox, Supramox, dan Topsilin. Yang kedua ada penisilin G. Penisilin G atau prosainabenzilpenicillin adalah obat antibiotik untuk menangani infeksi bakteri seperti antraks, sifilis, atau infeksi Streptococcus beta hemolytic grup A atau infeksi Staphylococcus. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik dan hanya boleh diberikan sesuai dengan resep dokter. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu mual, muntah, nyeri, bengkak, dan kemerahan pada area penyuntikan. Contoh merek dagangnya antara lain benzathine benzilpenicillin, Prosain benzilpenicillin, Prosain penicillin G Meiji. Yang ketiga yaitu ampicillin. Ampicillin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh, seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, telinga, dan jantung. Bentuk obat ampicillin berupa kaplet, kapsul, sirup kering, suspensi kering, dan suntik. Efek samping diantaranya yaitu mual, muntah, dan diare. Contoh merek dagang dari ampicillin yaitu Ambiopi, ampicillin, ampicillin trihydrate, Binotal, Papin, Sanpicillin, Vincicillin. Yang keempat ada Cefradoxil. Cefradoxil adalah obat golongan cephalosporin yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri di tenggorokan, saluran kencing, kulit, dan jantung. Antibiotik ini tersedia dalam bentuk tablet berisi cefradoxil monohidrat 500 mg. Untuk mencegah bakteri menjadi kebal dengan cefradoxil di kemudian hari, cefradoxil perlu dihabiskan sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter walaupun gejala sudah mereda. Contoh merek dagangnya yaitu Cevat, Droxal, Droxeva, Lapisef, Lostasef, Netvat, Renasistin, Roxicap, Stavorin, Soseva, Foseva Forte, Yarisep. Selanjutnya yaitu Paromomisin. Paromomisin adalah obat golongan aminoglikosida, yaitu untuk menangani infeksi parasit seperti amebiasis di saluran pencernaan. Obat ini juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan dalam penanganan ensefalopati hepatik. Paromomisin bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan parasit yang terdapat di usus, sehingga infeksi dapat teratasi. Efek samping yang ditimbulkan antara lain diare, mual, nyeri perut, hilang nafsu makan, dan rasa terbakar di dada. Contoh merek dagangnya yaitu Gebril. Kajian antibiotik dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Tanah. Sumber bahan antibiotik saat ini kira-kira 3.222 antibiotik diperoleh dari kuman yang kebanyakan berasal dari tanah. Adapun beberapa produknya adalah erythromycin, streptomycin, dan tetracycline. Fungsi tanah, terutama tanah dari gunung berapi, adalah dapat menghapus kuman yang lebih ganas. Oleh karena itu, mereka memproduksi antibiotik pembunuh bakteri berbahaya yang diambil dari jenis tanah tertentu.
Setelah melalui penelitian panjang di laboratorium, mereka menemukan bahwa tanah liat dapat menghapus seluruh bakteri dalam waktu 24 jam. Seorang dokter Prancis, Alain Brun de Courcy, menemukan spesifik dari tanah hijau Prancis yang dapat digunakan sebagai antibiotik untuk pengobatan di Pantai Gading dan Kenya. Dr. Linda Williams juga mengkonfirmasi bahwa tanah merupakan zat yang sangat bersih, di mana zat-zat tersebut mengendalikan aktivitas mikroba yang pada akhirnya dapat melemahkan dan menghilangkannya. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa beberapa jenis tanah di Afrika Selatan yang dapat menghasilkan suatu jenis antibiotik yang bisa membunuh bakteri yang tidak dapat dibunuh dengan antibiotik lainnya. Landasan dalam Islam yang bisa digunakan sebagai dasar pemanfaatan tanah untuk pengobatan adalah firman-firman Allah, yaitu antara lain Surah Al-Isra ayat 82, Surah Al-Hajj ayat 5, Surah Ar-Rum ayat 20, Surah Al-Mu'minun ayat 12, Surah Al-Furqan ayat 54. B. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan lain-lainnya, yaitu Nabi Muhammad bersabda, "Sucinya bejana salah seorang dari kamu yang dijilati anjing adalah dengan dibasuhi bejana itu 7 kali dengan air, dan pada basuhan pertama dicampur dengan tanah." Selain itu, hadis Nabi yang lainnya adalah, "Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud atau masjid dan alat bersuci." 2. Madu. Madu sebagai antibiotik karena madu mengandung zat antibiotik yang aktif melawan serangan berbagai patogen penyebab penyakit berdasarkan hadis riwayat Bukhari, juz 17, no. 5248. Telah disampaikan oleh Muhammad bin Abdirrahman, diberitakan kepada kami oleh Suraij bin Yunus Anu Al-Harits, disampaikan kepada kami oleh Marwan bin S dari Syuja, dari Salim Al-Aqtas, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda, "Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal, sayatan pisau bekam, meminum madu, dan sengatan api. Akan tetapi aku melarang umatku melakukan sengatan api." Ayat Al-Quran Surah An-Nahl 69 secara jelas juga menjelaskan khasiat dari madu sebagaimana firman Allah berikut ini. Dari perut lebah ini keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Madu memiliki kandungan gizi utama berupa aneka senyawa karbohidrat. Kadar protein dalam madu relatif kecil, sekitar 2,6%. Akan tetapi kandungan asam aminonya beragam, baik asam amino esensial maupun non-esensial. Terdapat kandungan vitamin B1, vitamin B2, B3, B6, dan vitamin C. Meskipun jumlahnya sedikit, komposisi mineral madu merupakan sumber ideal bagi tubuh karena perbandingan dan jumlah mineral madu mendekati komposisi yang terdapat dalam darah manusia. Demikian presentasi dari kelompok 3 antibiotik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.